Si dokter ini itu mendiagnosis semua pasiennya dengan DID. Bahkan ada salah satu pasiennya yang didiagnosa dengan 113 kepribadian. What's up guys, ketemu lagi gue sama gue Jaren Lim. Hari ini gue bakal bahas yang namanya DID atau Dissociative Identity Disorder. Zaman dulu disebutnya adalah Multiple Personality Disorder atau bahasa Indonesianya adalah kepribadian ganda. Jangan lupa tapi ya, semua video-video gua subtitlenya tersedia dalam dua bahasa, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jangan ketinggalan kalau gitu. Oke, sebenarnya topiknya cukup kontroversial ya. Salah satu film yang ada menyentuh isu ini adalah Split. Seorang itu bisa punya beberapa kepribadian gitu ya. Jadi gangguan kejiwaan ini real, ada dalam DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima ya. Dalam DSM kelima, gangguan kejiwaan ini disebut juga dengan DID atau Dissociative Identity Disorder. Sebenarnya gejalanya apa sih? Sebenarnya gejala itu cuma dua yang utama. Yang pertama adalah adanya disrupsi. Jadi orang tersebut bisa mempunyai dua kepribadian setidaknya. Ada orang-orang tertentu yang punya 113 kepribadian dalam sejarah. Yes. Dan salah satu yang menyebabkan ini kontroversi juga adalah karena dalam beberapa culture atau dalam beberapa kebudayaan, orang-orang menyebutkan gejala ini sebagai possession atau kesurupan. Dan kalau sesuatu itu diterima oleh culture atau diterima dalam kebudayaan tertentu, maka dia tidak bisa disebut sebagai gangguan kejiwaan karena dia tidak memenuhi syarat abnormalitas, yaitu deviance istilahnya gitu ya. Jadi ini complicated. Lalu disrupsi dari kepribadian itu tandanya apa? Disrupsi ini muncul dengan adanya tanda perubahan pada afek mereka, emosi mereka, behavior atau tindakan mereka, perilaku mereka, dan juga kesadaran, consciousness, juga memori mereka, persepsi mereka atas hal-hal yang terjadi di sekitar mereka, kognisi mereka, dan juga sensory motor functioning. Jadi cara mereka bertindak itu juga berubah. Jadi kayak literally si Jaren bisa jadi Robert Gibran, bisa jadi kayak Adinda Ismiandri Putri, bisa jadi Dr. Jimmy Ardian, bisa jadi Awkarin. Kira-kira itu definisi dari DID. Lalu yang gejala kedua adalah adanya gap yang berulang di mana orang tersebut itu punya masalah untuk merecall atau mengingat kejadian-kejadian setiap harinya, everyday events gitu. Terus juga informasi tentang mereka akan ingat, oh nama gua Jaren, tapi pak saat dia memiliki kepribadian yang satunya lagi, oh nama gua Gibran misalnya gitu. Jadi dia nggak ingat informasi saat dia menjadi Gibran, saat dia jadi Jaren, atau sebaliknya saat dia Jaren dia nggak tahu kalau dia itu Gibran gitu. Kadang-kadang itu yang terjadi. Dan biasanya traumatic eventsnya yang terjadi di diri mereka itu tidak konsisten dengan feeling yang biasanya. Jadi memang benar-benar ingatan mereka sebagai si Jaren dan ingatan mereka sebagai si Gibran itu akan berbeda gitu ya. Nah, tapi di awal tadi kan gue udah bilang kan kalau Dissociative Identity Disorder ini atau DID ini sebenarnya kontroversial gitu ya. Nah, kenapa ini kontroversial? Jadi ada satu perspektif yang namanya iatrogenic perspektif. Iatros itu artinya dokter gitu ya. Jadi iatrogenic perspektif artinya gejala ini atau gangguan kejiwaan ini sebenarnya diinduce atau disebabkan oleh si dokternya justru, bukan dari sananya. Jadi orang itu ibaratnya terhipnotis, jadi memiliki gangguan kejiwaan ini. Jadi orang yang gampang distress, yang punya vulnerability itu atau kecenderungan punya mental disorder itu akan lebih tinggi kemungkinannya menerima sugesti dari si dokter gitu ya. Tandanya apa? Sebelum tahun 1980, prevalensi dari DID atau dari Multiple Personality Disorder ini sangat rendah. Cuma berapa belas orang yang di seluruh Amerika yang punya DID ini. Tapi akhir-akhir 1980-an hingga awal 1990-an, tiba-tiba jadi ratusan bahkan ribuan orang yang punya DID. Dan salah satu kasus yang terbesar itu namanya Dr. Kenneth Olson. Gue pernah bahas di TikTok gue ini. Si dokter ini itu mendiagnosis semua pasiennya dengan DID. Bahkan ada salah satu pasiennya yang didiagnosa dengan 113 kepribadian. Dan semua orang itu percaya kalau dia punya DID. Bahkan sampai ada momen yang disebut dengan multiple personality hype. Jadi itu sebagai tren masa itu. Banyak sampai ada acara TV untuk memunculkan orang yang punya beberapa personality. Any black at your dress? This one. You like it? Yes, I like it.
Jadi sebenarnya mental disorder ini pun sangat kontroversial gitu. Tapi ada juga teori-teori yang mengatakan bahwa dissociative identity disorder ini tuh adalah bentuk defense mechanism, cara orang tersebut melindungi diri mereka sendiri dari sakitnya trauma-trauma yang mereka alami di masa lalu, pas masa kecil mereka. Jadi saat dia memikirkan dia sebagai Jaren dan dia sakit, maka dia muncul sebagai personality yang lain, sebagai Gibran for example gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya beberapa saintis yang mencoba melakukan riset secara biologis dengan menggunakan MRI gitu ya, magnetic resonance imaging. Mereka mencoba membandingkan otak orang-orang kontrol, orang-orang yang tidak punya DID dengan orang-orang yang didiagnosis dengan DID atau dissociative identity disorder ini. Ternyata para ilmuwan ini menemukan orang-orang dengan DID itu punya hipokampus, amigdala, korteks, dan bagian-bagian subkorteks yang fungsinya untuk pembentukan perception dan personal awareness pada manusia itu ternyata lebih kecil daripada orang-orang yang tidak punya DID. Dan frontal structure dari bagian-bagian amigdala yang tadi gue sebutin itu juga berkaitan sangat erat sama movement execution mereka dan juga fear learning saat mereka mempelajari sesuatu yang menakutkan atau kejadian traumatis gitu ya. Nah, orang-orang yang punya DID juga punya perbesaran dari white matters di bagian otak mereka, yang fungsinya itu sebenarnya untuk komunikasi antara area-area seperti basal ganglia dan precuneus. Ini fungsinya untuk apa? Anatomi-anatomi di otak ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mood biasanya. Dan ternyata orang-orang yang punya masalah dengan bagian ini tuh tinggi asosiasinya dengan gejala-gejala disosiasi. Disosiasi itu adalah keadaan di mana mereka merasa mereka kayak terlepas dari tubuhnya, atau yang disebut dengan depersonalization atau derealization, di mana orang tersebut merasa seperti sekelilingnya itu nggak real. Lalu bagian-bagian otak ini juga kaitannya erat dengan fungsi sebagai defense mechanism. Jadi kayak orang-orang yang saat masa kecilnya misalnya punya problem, punya trauma, biasa mereka punya defense mechanism gitu kan. Dan orang-orang yang punya defense mechanism yang tinggi itu memiliki penebalan di area ini. Tapi ada caveatnya, ada tapinya. Ternyata orang-orang yang punya trauma, misalnya PTSD, itu ternyata juga punya struktur fungsi otak yang sama. Jadi orang-orang itu kadang susah membedakan apakah sebenarnya DID itu ada atau sebenarnya itu bentuk manifestasi dari PTSD aja gitu ya. Maka dari itu treatment pengobatannya itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Biasanya orang dikasih antidepresan karena orang-orang yang punya DID biasanya juga punya gejala depresi sama seperti orang-orang yang punya trauma gitu. Jadi kayak biasa, kalau lu merasa lu punya DID, lu punya beberapa personality, go ahead cari psikiater atau psikolog, tanya ke mereka. Walaupun ini sangat kontroversial dan diagnosis DID ini sangat kecil banget, lu pada bisa research tentang Dr. Kenneth Olson. So gitu deh. Thank you for watching this video. Ini Instagram gua, ini TikTok gua, follow. Dan kalau lu suka video-video gua ini, like, share, and subscribe. Komen, jangan lupa tonton sampai habis semua video-video gua. Oke, see you in the next video. Thank you, gengs.